Kita lihat ya, jadi keluarga itu bukan beban. Ya. Ini ya bagi orang-orang yang udah nikah ya, tahu itu. Dulu dia sendiri, ya kan? Terus nikah. Kalau ngomong logika, itu beban. Ngapain aku bayar hidup sendiri aja susah, atau bayar hidup dia lagi. Siapa dia coba, ya kan? Atau punya anak lagi, brojol 2, brojol 3 gitu kan. Wah, ini nggak karu-karuan nih. Ya kan? Nah, tapi itu bukan beban. Malah itu kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan, bahkan juga pintu sorga, kunci sorga. Gitu. Ya. Apa penjelasannya? Oke ya, ini saya mau terusin lagi ya. Jadi kan saya suka tuh apa-apa pakai penelitian. Makanya seluruh coba lihat ya Instagram saya, ya Facebook saya, dulu juga di Twitter, ya Friendster juga, tapi Friendster saya nggak punya ya. Friendster udah lama banget ya, saya nggak punya. Kalau Facebook saya ada, Instagram saya ada. Itu saya selalu ngomong pakai apa? Pakai penelitian. Ya, kalau nggak saya pakai hadis. Oke, jadi ada dasarnya. Jadi kalau orang pernah kuliah itu tahu bahwa yang boleh ngasih pendapat itu adalah mereka yang S3 sebenarnya. S2 aja belum boleh, apalagi S1 gitu. Ya, saya ini S1. Oke. Nah, jadi kalau mau berpendapat hanya boleh ngutip pendapat S3 ini. Ya, karena apa? Dia berpendapat juga bukan sekedar pendapat tapi pakai riset gitu. Ya, jadi bagi saya authority yang lumayan tinggi dalam dunia berpendapat itu adalah riset, ya, hasil riset, hasil data gitu, ya. Dan dalil, ya, ayat atau hadis gitu. Atau kombinasi dua-duanya. Coba perhatikan buku saya, ya, postingan saya hampir selalu seperti itu. Jadi kita punya argumen yang kuat gitu ya. Dan riset ini nggak bisa kita ngomong, wah saya nggak setuju Pak dengan riset ini. Riset tidak menanyakan persetujuanmu. Riset tidak menanyakan persetujuanmu. Kalau kamu tidak setuju, rasa-rasanya ini ganjil, janggal, bikin penelitian tandingan. Gitu caranya. Nggak bisa kita ngoceh sendiri. Kamu siapa emangnya gitu kan? Nah, ini sudah ada hasil risetnya gitu. Nah, ini penelitian dari Grant Study Harvard University. Nama orangnya adalah Grant, ya, karena itu namanya penelitian Grant Study, ya, Harvard University, penelitian sejak tahun 38. Penelitian ini berlangsung selama puluhan tahun. Hasilnya adalah apa? Anak-anak yang dekat sama ibunya cenderung lebih sukses karirnya. Ya, saya ulang ya karena ini bagus banget. Penelitian dari Grant Study Harvard University, penelitian sejak tahun 38 selama puluhan tahun, hasilnya adalah apa? Anak-anak yang dekat sama ibunya cenderung lebih sukses karirnya. Lah kita kan sebenarnya udah tahu juga ini kan melalui hadis itu ya. Bagaimana kalau kita dekat sama orang tua ya rezeki lancar. Kita udah tahu dalilnya gitu. Tapi pas ketemu penelitian ini kita tambah yakin. Ya. Bahkan penelitian itu kan panjang banget ya, puluhan tahun. Di tengah jalan ditemukan bahwa apa? Kalau dekat sama ibu apa? Cenderung lebih sehat. Lebih sukses, lebih sehat. Ya, Masya Allah. Penelitian ini. Ya. Nah, apa artinya buat kita? Jadi itu yang saya bilang di awal tadi, keluarga itu bukan beban. Kalau misalnya saat ini teman-teman misalnya ya membantu orang tua, menafkahi orang tua ya, ya itu bagus. Bagus banget. Saya sebelum nikah saya udah ngomong sama ibu saya, ya. Nama rumah saya kan Dewo kan, saya bilang sama ibu saya, pokoknya ibu ikut Dewo sampai kapanpun. Ini karena kan ayah saya udah meninggal kan. Saya bersaudara ada 4, tapi saya ngomong kayak gituan. Apakah karena saya punya uang? Waktu itu belum punya uang. Ya, ibu saya pengen umroh Ramadan. Ya, umroh Ramadan 2 kali lipat lebih mahal. Waktu itu saya nggak punya uang, tapi saya bilang apa? Iya Bu, insya Allah berangkat. Saya bilang. Gitu aja ngomongnya. Takut apa coba ngomong kayak gituan? Bukan takabur, keyakinan yang disandarkan sama Allah itu namanya iman. Takabur tuh, nih, itu namanya takabur, itu namanya sombong. Tapi kalau keyakinan disandarkan ke Allah, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuat, nggak ada yang mahal. Umroh mah deket, umroh mah murah gitu. Nah, keyakinan ini disandarkan ke Allah. Boleh, iman itu malah. Ya. Jangan malah, Mekah Ibu ya? Waduh, jauh itu Bu. Mahal itu Bu. Bu yang ganti impiannya Bu, ke Bogor aja ke Bogor. Nah, itu lemah iman namanya itu. Ya, harus yakin. Umroh Ramadan 2 kali lipat lebih mahal. Saya bilang, oke Bu, insya Allah berangkat. Ibu doain aja, insya Allah duitnya ada. Akhirnya benar tuh berapa bulan kemudian uangnya ada. Ya, cukup buat ibu saya berangkat. Dan akhirnya apa? Cukup buat saya berangkat. Jadi saking pas-pasnya itu uang berangkat, saya ingat banget ya. Waktu saya mau terbang itu, saya ke ATM, mau mana tahu ada uang masuk gitu kan, saya pikir kan. Saya cek ATM, cuma sisa Rp70.000 waktu itu. Saya ingat banget. Itu umroh saya pertama, tahun 2009. Ya. Tapi cukup buat ibu saya, dan saya itu cukup umroh Ramadan itu. Ya, waktu itu. Nah, jadi keluarga itu bukan beban. Justru apa? Kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan, juga kunci rezeki, kunci surga, insya Allah. Gitu. Ya. Jadi dekat sama orang tua, satu hal. Dan apa? Berusaha berbakti. Berbakti mengundang rezeki, durhaka mengundang petaka. Ini mesti pakai otak kanan. Kalau kiri nggak bisa. Waduh, Pak. Saya untuk makan hari-hari susah, Pak. Makin susah tuh hidup itu. Pertama, nggak mau berbakti. Kedua, udah ngoceh lagi dari mulutnya. Untuk hari-hari susah, Pak. Kun fayakun, makin susah hidupnya.
Justru kalau kita nggak punya uang, uangnya itu kurang, kirim ke orang tua. Biar apa? Biar melapang rezekinya. Dan ingat ya, berbakti pada orang tua, menafkahi orang tua itu wajib, tahu nggak? Kita kan nggak kelakuan kayak sunnah. Ada uang baru kirim, nggak ada uang nggak kirim. Padahal menafkahi orang tua itu wajib. Kalau orang tua udah nggak mampu lagi cari, ya kita nafkahi. Mau dari mana lagi coba itu? Ya. Tapi uangnya kurang, Pak. Ini anak 3, Pak. Istri lagi gini. Gini ya. Dulu orang tua nafkahi kita nggak pernah pakai alasan. Anak 4, anak 5, bisa semua. Untuk sekolah kita, makanan kita, ya pakaian kita bisa. Bahkan untuk mainan kita yang nggak penting itu, tahu nggak? Mainan coba. Bisa tercukupi semuanya. Orang tua sampai lembur, sampai ngutang, pokoknya anak cukup semuanya. Itu orang tua kita. Sekarang kita cuma membiayai orang tua 1 atau 2. Masa nggak bisa? Ya. Jadi bukan nggak ada uang, nggak ada kemauan. Padahal kalau dia sungguh-sungguh berbakti, rezeki makin kebuka itu. Ya, saya belum pernah lihat ya, orang Islam kah, orang Kristen kah, orang apa aja agamanya, mau Buddha, mau apapun gitu ya, berbakti sungguh-sungguh sama orang tua, tapi hidupnya susah. Belum pernah saya lihat, beneran. Ya, kalau dia berbakti sungguh-sungguh sama orang tua, rezeki kebuka. Banyak yang kaya, itu yang saya lihat. Makanya teman-teman yang Chinese mengatakan bakti pada orang tua adalah bakti yang tertinggi, ya pengabdian tertinggi. Itu mereka mengatakan, ya, dan itu benar menurut saya. Ya. Bagi orang Islam setelah Allah dan Rasul, ya orang tua nggak ada lagi yang lain gitu. Ya. Bahkan kalau ngomong ekstrimnya ya, orang tua ngambil harta di rumah kita itu boleh dalam Islam sebenarnya. Ya. Dia datang nih orang tua ke rumah. Oke? Kita punya misalnya hiasan-hiasan tuh di rumah atau ada perhiasan gitu. Ya. Diambil sama orang tua bawa pulang, boleh. Nggak apa-apa. Kan ada kejadian kayak gitu tuh zaman Rasulullah kan, ngadu ke Rasulullah. Rasulullah ini orang tua aku datang, tahu-tahu ambil barang, ambil makanan, ambil ini gitu kan. Nabi bilang apa? Dirimu ya dan hartamu adalah milik orang tuamu. Ya. Ya, kasus ekstrimnya kayak gitulah. Ya. Jadi kan memang sengaja dikasih contoh tuh ekstrim biar kita ingat gitu kan, biar ngerti juga hukum itu seperti apa gitu. Tapi saya yakin nggak ada orang tua kita kayak gitu kan, datang ke rumah atau bawa mobil kita kan nggak ada itu kan. Nah, tapi ekstrimnya kayak gitu tuh. Ya, berbakti mengundang rezeki, durhaka mengundang petaka. Jadi dekat sama orang tua satu hal dan berusaha untuk berbakti. Tapi orang tua saya jahat, Pak, pernah menelantarkan saya. Mau jahat kayak, pernah zalim kayak, menelantarkan kayak, beda agama kayak, atau dia kaya raya kayak, tugas kita berbakti, selesai. Ini kewajiban kita. Dia kaya, tetap berbakti. Ya. Dengan apa? Dengan ilmu kita, dengan waktu kita, ya, dengan uang kita, penafkahan kita, ya, perhatian kita, dengan semuanya. Nggak bisa pakai perhatian aja, temani aja. Tapi duit nggak mau keluar, nggak bisa. Duit keluar, bro. Apalagi laki-laki. Ciri laki-laki sejati itu apa? Sedikit bicara, banyak transfer. Nah, itu laki-laki itu. Ya.